Bab 1102. Lydia tidak terkalahkan di dunia. Tamu tak diundang. Di tepi sungai, Mileye menoleh untuk melihat. Tidak jauh darinya, ada seorang wanita jongkok di sana. Wanita itu mengenakan sarung, sangat sederhana dan bersih, rambutnya disampirkan di pundaknya. Dia memegang air dengan satu tangan, lalu menuangkan air dengan lembut ke wajahnya. Cuci muka. Melihat wanita ini, Mileye terlihat serius. Peri macam apa ini? Bukankah itu mantan imam besar klan penyihir? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah wanita itu dan memberi sedikit hormat. "Halo, senior." Wanita itu menoleh untuk melihat Mileye. Pada saat ini, Mileye melihat penampilan wanita itu. Penampilan wanita itu benar-benar biasa, tetapi tidak jelek. Itu hanya penampilan orang biasa. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Duduklah." Mileye tidak takut, dan duduk di samping wanita itu. Wanita itu mengeluarkan syal sutra putih dan menyeka wajahnya dengan lembut, lalu berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang 6 dimensi?" Mendengar ini, ekspresi Mileye langsung berubah. Wanita itu terkekeh dan berkata, "Jangan kaget. Ada 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi dan tentu saja ada 6 dimensi. Bagaimana menurutmu?" Mileye bertanya, "Menurut apa yang dikatakan senior, apakah itu berarti ada juga 7 dan 8 dimensi?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Kekuatanku tidak memungkinkanku untuk memikirkan hal ini." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Kamu harus berpikir, setidaknya kamu harus memikirkan 6 dimensi." Mileye berkata dengan suara berat, "Senior, aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada 2 dimensi, 3 dimensi dan 4 dimensi di alam semesta ini." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Di dunia sekuler, bukankah orang-orang juga terbagi ke dalam kelas yang berbeda?" Mileye memandang wanita itu, yang tersenyum dan berkata, "Dahulu kala, beberapa orang meneriakkan slogan bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Sebenarnya ide ini benar, tetapi manusia terbagi ke dalam kelas yang berbeda. Bagaimana menurutmu?" Mileye terdiam. Wanita itu berkata lagi, "Dan alam semesta ini juga dibagi menjadi 3 atau 6 tingkatan. Di alam semesta yang luas ini, peradaban yang lebih tinggi memperbudak atau bahkan menghancurkan peradaban yang lebih rendah. Ini adalah hal yang sangat normal. Jika kamu lemah, kamu akan dipukuli. Ini adalah kebenaran abadi." Mileye sedikit penasaran, apakah 6 dimensi memperbudak kita? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak sesederhana itu, lebih rumit." Mileye menatap wanita itu, "Senior, mengapa kamu berbicara begitu banyak padaku?" Wanita itu tersenyum, lalu berkata, "Awalnya, masih ada sedikit waktu lagi untukmu, tapi sekarang, semuanya telah berubah." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Wanita itu menunjuk ke sungai di depannya. "Lihat." Mileye melihat ke sungai. Sungai itu tiba-tiba berubah menjadi galaksi, dan di kedalaman galaksi, Mileye melihat sosok yang familiar. Wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos berjalan di langit berbintang, hanya berjalan perlahan. Mileye menoleh untuk melihat wanita di sampingnya, dan wanita itu berkata dengan lembut, "Awasi baik-baik." Mileye menoleh untuk melihat ke sungai. Pada saat itu, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ada prasasti batu, yang di atasnya terdapat 3 karakter besar, "Area terlarang kehidupan." Area terlarang kehidupan. Mileye sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang tempat ini ketika dia berada di 4 dimensi dan itu adalah tanah terlarang, tetapi dia tidak pergi ke sana. Bagaimana wanita bergaun polos bisa sampai di sini?
Wanita bergaun polos memandang prasasti batu, wajahnya tanpa ekspresi, dan di atas ujung jarinya, satu energi pedang hitam dan satu putih terjalin. Saat itu, bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan wanita bergaun polos. Mileye menoleh untuk melihat wanita itu. Siapa bayangan alam ilusi ini? Wanita itu berkata dengan lembut, senang melihatnya. Mileye menoleh untuk melihat ke sungai. Pada saat ini, wanita bergaun polos di langit berbintang tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan cahaya pedang muncul di telapak tangannya. Saat sinar cahaya pedang ini muncul, seluruh langit berbintang menjadi gelap. Bayangan di depannya mundur ribuan kaki. Bayangan ini tiba-tiba mengangkat tangannya, menggumamkan sesuatu dengan cepat di mulutnya. Pada saat ini, wajah Mileye di tepi sungai tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbelah tanpa peringatan dan darah yang tak terhitung berceceran. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas sungai, dan rantai ini menutupi langit seperti jaring besar. Di samping Mileye, wanita itu menonton dengan tenang tanpa mengatakan atau melakukan apapun. Di langit berbintang, wajah wanita bergaun polos tiba-tiba menjadi ganas, dan pedang di tangannya terbang keluar. Tes. Bayangan itu terpotong menjadi ketiadaan dalam sekejap. Dan pada saat ini, kekuatan misterius pada Mileye menghilang secara langsung dan rantai merah darah di langit itu juga menghilang tanpa jejak. Di langit berbintang, seorang wanita bergaun polos terlihat garang, memegang pedang di tangan kanannya, memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Di tepi sungai, wanita itu tiba-tiba berbisik, mereka mengancamnya. Mileye menatap wanita itu, ancam dia. Wanita itu mengangguk, gunakan kamu untuk mengancamnya. Wajah Mileye muram, siapa mereka? Wanita itu berkata dengan lembut, itu ada hubungannya dengan pendahulu, dan pendahulu ada hubungannya denganmu. Mileye tiba-tiba berkelahi, dia melihat wanita bergaun polos yang marah, tinggalkan aku sendiri, bunuh mereka semua. Wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye, saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Mileye. Ini bukan bayangan. Ini adalah wujud sejati tubuh utama. Hampir pada saat yang sama, di Pegadaian Tiandao, Queen yang sedang berbaring di konter tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap klan penyihir untuk meyakinkan, ada kengerian di matanya. Tepi sungai. Wanita bergaun polos memandang Mileye, aku tidak pergi selama ini, karena aku mengkhawatirkanmu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu mengkhawatirkanku? Wanita bergaun polos berkata lembut, kamu terlalu lemah untuk bisa selamat di dunia ini. Mileye tersenyum dan berkata, lihat, aku sudah mencapai tingkat kedua dari pedang fana. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, itu tidak cukup. Mileye menatap wanita bergaun polos, kamu harus percaya padaku. Wanita bergaun polos memandang Mileye dan diam saja. Mileye berkata dengan serius, percayalah, aku bisa berjalan di jalan berikutnya dengan baik sendirian. Aku tidak bisa mengandalkanmu seumur hidupku. Aku tidak ingin mengandalkanmu untuk sisa hidup aku. Wanita bergaun polos itu masih tidak berbicara. Mileye berkata lagi, aku bisa melakukannya. Wanita bergaun polos berjalan ke arah Mileye, dia dengan lembut mengelus pipi Mileye, aku sangat takut kehilanganmu lagi. Takut. Di samping Mileye, wanita itu memandangi wanita bergaun polos, mereka tahu ini, jadi mereka sengaja memprovokasimu. Wanita bergaun polos menyipitkan matanya sedikit dan niat membunuh di matanya sangat menakjubkan. Mileye tiba-tiba tertawa, kalau begitu pergi dan bunuh mereka.
Wanita itu berkata, inilah yang mereka harapkan, karena begitu dia pergi, tidak akan ada lagi apapun di alam semesta ini yang dapat mengancam mereka. Mileye tiba-tiba meraih tangan wanita bergaun polos, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak berutang apapun kepada alam semesta ini dan kamu tidak berutang apapun padaku. Aku bisa merasakannya, kamu benar-benar ingin membunuh mereka, kan? Wanita bergaun polos itu mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu pergi dan bunuh. Wanita itu tiba-tiba berkata, begitu dia pergi, kamu akan berada dalam bahaya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, ini tipuan. Mileye tidak peduli dengan wanita itu, dia memandangi wanita bergaun polos, apakah kamu percaya padaku? Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, aku percaya padamu, tapi aku ingin memberimu lebih banyak waktu. Wanita itu tiba-tiba berkata, jika kamu tetap di sini, alam semesta ini akan aman, begitu juga dia. Wanita bergaun polos memandang Mileye, kalau begitu aku pergi. Mendengar ini, mata wanita di samping Mileye perlahan tertutup. Dia tahu bahwa wanita bergaun polos di depannya sudah mengambil keputusan. Gadis dengan rok percaya pada Mileye. Wanita itu ingin berteriak dengan marah, pria yang kamu percayai sama sekali tidak bisa diandalkan. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena pria yang tidak bisa diandalkan di depannya ini adalah harta karun di hati wanita yang tak terkalahkan ini. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah pendahulu berhubungan denganku? Wanita bergaun polos itu mengangguk, seseorang bersembunyi di kegelapan dan memanipulasi takdir. Mileye bertanya, siapa? Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, entahlah, aku harus ke atas untuk mencari tahu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu pernah bertarung? Wanita bergaun polos memandang Mileye, Lydia tidak terkalahkan di dunia. Mileye berkedip, luar biasa. Wanita bergaun polos menatap langit berbintang, makhluk fana, ribuan galaksi, dan alam semesta tanpa batas semuanya memiliki takdirnya masing-masing, dan yang bisa menyingkirkan takdir mereka sendiri tidak banyak. Aku mencari sumber takdir dengan pikiran pedangku di 4 dimensi, dan ingin melihat siapa yang memanipulasinya, tetapi pihak lain terlalu jauh dariku, jadi aku tidak bisa merasakannya. Kemudian, dia menatap Mileye, jika kamu ingin menyelesaikan sebab akibat sumber dalam dirimu, aku harus pergi dari sini. Setelah aku pergi dari sini, jalan selanjutnya kamu hanya bisa mengandalkan kamu pergi sendiri. Mileye mengangguk, jangan khawatir. Aku akan mengurus sisa jalanku. Wanita bergaun polos tersenyum tipis, aku percaya padamu. Saat aku pergi, maukah kamu berjalan bersamaku? Mileye tersenyum dan berkata, oke. Wanita bergaun polos melambaikan tangan kanannya, dia serta Mileye menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan wanita itu. Wanita itu duduk di tepi sungai. Setelah lama terdiam, dia berkata dengan lembut, langit akan berubah. Klan penyihir. Wanita bergaun polos membawa Mileye untuk tampil di kota klan penyihir. Kali ini Amu muncul di depan Mileye. Amu melihat melirik wanita bergaun polos. Dia memberi hormat sedikit, halo, senior. Wanita bergaun polos mengangguk sedikit, tapi tidak berbicara. Mileye meraih wanita bergaun polos dan berkata sambil tersenyum, ajak kamu makan mie. Setelah berbicara, dia meraih wanita bergaun polos dan berjalan ke kejauhan. Amu mengikuti dengan cepat. Mileye meninggalkan klan penyihir dengan seorang wanita bergaun polos dan Amu. Mereka datang ke kota afiliasi sekte abjad kuno, yaitu kota Rune. Kotanya tidak besar, tapi kecil kota. Kota ini sangat ramai,
dengan banyak orang. Mileye membawa seorang wanita bergaun polos dan amuk ke toko mie. Mileye memandangi pemilik toko mie dan berkata sambil tersenyum, "Bos, 3 semangkuk mie." Bos tertawa dan berkata, "Oke, tunggu sebentar." Mileye menemukan tempat duduk, lalu mengajak Amu dan wanita bergaun polos untuk duduk. Dia menatap wanita bergaun polos, "Apakah kamu sudah makan mie?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah makan." Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, "Apakah ada roti kukus?" "Roti kukus." Mileye tercengang, lalu dia bangkit dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Di tangannya, ada 2 roti kukus. Mileye menyerahkan roti kukus kepada wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos mengambil roti kukus dan menggigitnya, lalu berkata, "Lezat." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu suka roti kukus?" Wanita bergaun polos itu mengangguk. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, paksaan yang kuat tiba-tiba menyapu dari langit. Dengan munculnya paksaan ini, seluruh kota bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Banyak orang tertekan oleh paksaan ini dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh dari Mileye bertiga. Melihat orang itu datang, Mileye tertegun. Orang ini adalah Sandi. Sandi menatap Mileye dan tersenyum, "Raja manusia, aku sudah lama mencarimu." Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya, "Kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Hari ini, kecuali surga datang, tidak ada yang bisa melindungimu." Mileye bersambung.